Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena berkat karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih dapat berjumpa dalam agenda Bina Pribadi Islam walaupun dalam keadaan daring. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, insya Allah hari ini tema Bina Pribadi Islam kita adalah konsep diri dalam Islam. Standar kompetensinya adalah berkepribadian matang, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi orang lain. Kompetensi dasarnya mengenal konsep diri dengan benar. Tujuan pembelajaran dalam Bina Pribadi Islam kita hari ini ada 3. Yang pertama, memahami bahwa manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Kedua, bangga terhadap keislaman diri sendiri. Dan tujuan yang ketiga, memiliki keinginan untuk memperbaiki diri. Oke, kita mulai memasuki materi ya. Konsep diri dalam Islam. Tahukah Ananda bahwa kita makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling istimewa? Keistimewaan inilah yang menjadikan manusia memiliki posisi yang lebih mulia dan utama dari malaikat sekalipun. Selain itu, dengan adanya agama Islam membuat kita menjadi lebih istimewa. Nah, kita lihat ya, apa saja keistimewaan manusia. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan. Manusia memiliki kemampuan dalam memahami berbagai macam ilmu. Hal tersebut dikarenakan manusia dibekali akal yang digunakan untuk berpikir dan mengolah berbagai macam ilmu pengetahuan, suatu kemampuan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Keistimewaan yang kedua adalah menjadi khalifah. Manusia memiliki kepantasan menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Keistimewaan manusia yang ketiga adalah malaikat pun bersujud kepada manusia. Di antara bukti lain dari kedudukan tinggi manusia adalah Allah menyuruh para malaikatnya untuk bersujud kepada manusia. Sebagai bukti ketundukan dan ketaatan kepada perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohnya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Quran Surah Shad 71-72. Selanjutnya, keistimewaan manusia yang keempat adalah memiliki akal sempurna. Di antara keistimewaan penting manusia adalah pengetahuan baik dan buruk yang dipahami oleh akalnya. Karena pengetahuan akan kebaikan inilah yang akan menjadikan manusia sempurna menuju kepada kesucian. Sebaliknya, jika menentang akal
dan memperturutkan hawa nafsu, maka akan terjerumus dan menjadi makhluk yang hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya, menyucikannya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya." Quran Surah Asy-Syams 7-10. Keistimewaan manusia yang kelima adalah dibekali fitrah tauhid. Manusia dibekali fitrah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Manusia memiliki kecenderungan kepada agama dan mencari pencipta, lalu tunduk menyembahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajaran bina pribadi Islam yang kedua, yaitu bangga terhadap keislaman diri. Sebab-sebab Muslim harus bangga terhadap keislaman kita. Yang pertama adalah di antara agama-agama lain, hanya agama Islam yang secara khusus disebutkan dalam kitab sucinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Ali Imran ayat 19 yang artinya, "Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam." Sebab Muslim harus bangga terhadap keislaman kita yang kedua adalah Islam adalah agama wahyu yang final dan tidak tunduk pada perubahan zaman, pada pergantian tempat, dan pada budaya buatan manusia. Sebab Muslim harus bangga terhadap keislaman kita yang ketiga adalah Islam memiliki teladan yang abadi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian, sebab Muslim harus bangga terhadap keislaman kita yang keempat adalah Islam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajaran bina pribadi Islam yang ketiga, cara untuk memperbaiki diri. Hampir setiap hari kita berbuat dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki diri. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan amalan yang dengannya akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat pun menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu di saat yang sulit, banyak melangkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah ribat atau perjuangan." Hadis riwayat Muslim. Maksud dari menyempurnakan wudhu di saat yang sulit adalah bagaimanapun keadaan, mungkin saat itu sangat dingin, memegang air begitu terasa berat, jadi kita harus tetap berwudu. Atau ketika susah air, nah kita harus tetap berwudu bagaimanapun caranya. Mungkin dengan tayamum, kemudian banyak melangkah menuju masjid. Jadi harapannya adalah mungkin ini lebih kepada para ikhwan ya, para laki-laki, sholat fardunya di masjid. Mungkin bagi kita yang akhwat, yang perempuan, yaitu sholatnya tepat waktu. Dan yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Jika memang tidak dalam keadaan ada keperluan, lebih baik berlama-lama di masjid. Jadi sampai menunggu waktu sholat, kemudian sampai menunggu waktu sholat yang kemudian, nah maka pahalanya seperti sholat itu sendiri.
Nah, sekarang kita menambah wawasan dulu ya. Sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk pengabdian manusia sebagai hamba Allah mengerjakan dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam mengerjakan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat kelima. Nah, sekarang sebelum kita sampai di ujung materi, kita simak dulu kisah inspiratif berikut. Kisah Abu Talhah yang mewakafkan kebunnya. Pada suatu hari, Abu Talhah sedang mendirikan sholat di dalam kebunnya. Tiba-tiba, perhatiannya tertarik kepada seekor burung yang tersesat di antara rimbunan daun yang tebal. Matanya mengikuti gerak-gerik burung itu, sehingga lupa dengan jumlah rakaat yang telah dilakukannya. Kelalaiannya telah menimbulkan penyesalan yang luar biasa dalam hatinya. Setelah menyelesaikan sholatnya, ia pergi ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, "Aku telah tertimpa musibah karena kebunku ini. Oleh karena itu, kebun ini kuserahkan kepada mewakafkannya untuk dipergunakan di jalan Allah. Apabila engkau menghendakinya, silahkan gunakan sesuai dengan keinginan engkau." Hikmah dari kisah tersebut adalah mengenai keadaan iman para sahabat. Mereka menganggap bahwa sholat adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga. Mereka rela menginfakkan harta miliknya apabila harta tersebut mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Padahal diketahui kebun milik Tolha tersebut seharga 50.000 dirham. Ia tidak segan-segan menyedekahkannya. Nah, itu tadi kisah inspiratifnya, nak ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang fokus, khusyuk dalam sholat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ustazah mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi